Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu tanda menjelang kiamat, yaitu merebaknya zina. Dan zina ini menjadi sebuah hal yang dianggap biasa, dipertontonkan, dan orang-orang menganggap itu bukan lagi tabu. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang-orang berzina di jalanan-jalanan, di pinggir-pinggir jalan, dan orang yang alim hanya berani berkata, jangan berzina di sini. Kalau mau berzina, carilah tempat yang lain. Jadi tidak dilarang berzina, tapi disuruh cari tempat yang lain. Itu perkataan orang yang alim di penghujung zaman yang akan menghadapi kiamat. Dan semua itu menunjukkan kita semakin dekat dengan kiamat. Jadi begitu mudahnya mengakses zina. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa kita akan segera mendapatkan sebuah janji Allah yang bernama kiamat. Kita lanjutkan berikutnya. Tanda berikutnya yaitu istihlalul khamar wa tasmiyatuha bighairi ismiha. Tanda kiamat berikutnya adalah orang-orang mulai menghalalkan khamar menghalalkan khamar dan merubah namanya. Nah, ini salah satu fenomena yang terjadi. Umat di akhir zaman akan kembali mengkonsumsi khamar, tapi mereka tak lagi menamakannya dengan nama khamar. Mereka membuat nama-nama baru yang kemudian orang-orang mulai berkata bahwa ini bukan khamar, ini adalah benda ini adalah sesuatu yang tidak kami sebut dengan khamar. Lalu dia merasa aman dan merasa nyaman ketika mengkonsumsi khamar tersebut karena namanya sudah berbeda. Jadi khamar ini dari dulu sudah dikonsumsi dari zaman jahiliyah. Khamar adalah minuman keseharian orang-orang di tanah Arab. Bahkan hampir semua sahabat itu mengkonsumsi khamar. Disebut khamrun itu artinya menutup,
makanya penutup kepala perempuan itu disebut khimar. Makanya khamar itu artinya menutup. Maka disebut minuman khamar ini ketika setelah diminum maka tertutuplah akal sehatnya. Maka disebutlah khamar, penutup akal sehat. Dulu di zaman sahabat mereka mengkonsumsi khamar bagaikan orang Aceh minum kopi. Jadi tiap pagi, tiap waktu mereka minum khamar. Bahkan Abu Talha itu punya kedai khamar, dan khamar tidak diharamkan sekaligus karena begitu besarnya kecintaan orang-orang jahiliyah terhadap khamar. Jadi kalau diharamkan sekaligus maka mereka susah menerima Islam, maka diharamkan secara bertahap. Jadi walaupun sudah masuk Islam, para sahabat masih meminum khamar. Tahapan ketiga ketika datangnya pengharaman khamar, sebahagian sahabat masih berada di kedai-kedai khamar, lalu mereka mendengarkan ada orang yang berseru bahwa khamar telah diharamkan, khamar telah diharamkan. Jadi sebelum itu khamar itu hanya dikatakan oleh Allah bahwa dia baik, dia boleh dikonsumsi, namun lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lalu kemudian turun tahap kedua pengharaman khamar, tidak juga langsung diharamkan. Allah hanya mengatakan kalau sedang mabuk jangan salat, wala taqrabus salat wa antum sukara. Maka mereka mulai menghindari khamar hanya di waktu-waktu menjelang salat. Jadi habis isya mereka minum. Kalau dari maghrib ke isya mereka tak berani minum karena takut salatnya tak diterima. Tapi belum diharamkan. Nah, tahap ketiga ketika turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nah, itu ketika ayat itu turun, seseorang kemudian mengabarkan ke pasar Madinah, berseru, dia mengatakan telah turun ayat haramnya khamar. Nah, disitulah semua sahabat yang memiliki menyimpan khamar kemudian menuangkan khamar mereka di jalanan-jalanan kota Madinah. Abu Talha segera menutup kedainya dan segera membuang semua khamar. Jadi mereka intinya taat, sangat taat. Namun karena belum diharamkan, sebelum itu masih dikonsumsi. Sehingga dalam hadis sebutkan jalan-jalan di Madinah hari itu banjir dengan khamar. Aspal-aspal atau jalanan-jalanan di Madinah itu dipenuhi dengan cairan khamar karena dibuang semua oleh para sahabat. Nah, jadi itu khamar memang sudah jadi minuman yang dikonsumsi dari dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang bahayanya minuman khamar ini karena dia menghilangkan akal, sehingga disebutkan bahwa khamar ini puncak dari semua dosa. Ya, ra'su kulli khati'ah, puncak daripada semua dosa itu khamar. Maksudnya dengan meminum khamar maka akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi bahwa di Bani Israel ada seorang pelacur mengajak, menggoda seorang yang saleh. Jadi dia tawarkan kepada orang ini apakah melacur dengannya atau membunuh seorang bayi atau meminum khamar. Karena orang ini mengira bahwa yang paling ringan adalah khamar, dia tak perlu berzina, dia tak perlu bunuh bayi, maka dia memilih khamar. Dia minum khamar. Setelah dia minum khamar, hilanglah akalnya. Kemudian dia berzina dengan pelacur ini. Setelah dia berzina, dia membunuh bayi yang ada di tempat tersebut. Akhirnya semua dosa dilakukan.
Begitulah orang yang meminum khamar, maka dia menjadi penyebab munculnya dosa-dosa yang lain. Dan hari ini yang terjadi adalah perkara yang sama. Ketika orang ingin mendapatkan sesuatu yang dia sudah menjadi ketagihan atau sakau, maka dia akan melakukan dosa yang lain. Orang-orang yang tak punya lagi uang untuk membeli benda apapun yang memabukkan, dan dia sudah pada tahap ketagihan atau kecanduan yang tinggi, maka dia akan mencuri, dia akan membegal, dia akan merampok, lalu perzinaan pun terjadi. Nah, ini semua ini berakibat daripada khamar. Maka jemaah melakukan Allah, jadi kalau cerita khamar akan diminum beramai-ramai oleh orang di akhir zaman, itu dari dulu pun sudah diminum. Jadi mana tanda kiamatnya? Nah, di sini disebutkan bahawa tanda kiamatnya itu bukan pada substansi meminum khamarnya, tetapi terjadi sebuah perkara menjelang kiamat, orang-orang merubah nama khamar menjadi nama-nama produk-produk tertentu, sehingga mereka merasa nyaman seakan-akan itu bukan khamar. Jadi tidak disebut lagi itu khamar, tidak disebut lagi ini minuman memabukkan, dirubah-rubah namanya. Jadi khamar ini berbentuk apapun, boleh berbentuk minuman, makanan, yang intinya adalah memabukkan. Kalau kita ditanya orang tentang sesuatu yang disebut khamar, maka jawabannya adalah ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram, kata Rasulullah. Apapun yang ketika dikonsumsi banyak dia memabukkan, maka yang sedikit pun haram. Jadi apapun yang ketika dikonsumsi menjadi memabukkan, setetes pun haram. Karena ada orang yang berdalih begini, saya cuma minum setetes dan tidak mabuk, maka dia mulai merasa bahwa dia tak berdosa. Padahal ukuran yang disebut khamar, kalau seandainya dia meminum dengan jumlah yang banyak, maka memabukkan. Ketika itu juga setetes yang dia minum pun disebut khamar. Nah, kita tahu bahawa di ujung zaman nama khamar itu dirubah. Jadi orang banyak sekali mengenal cabang-cabang benda-benda yang sebenarnya memabukkan. Jadi kalau di Eropah itu tak disebut dengan khamar, tak disebut dengan tuak, tapi disebut dengan wine, whisky, bir. Lalu mulailah muncul benda-benda yang memabukkan. Jadi orang tak lagi mengenal nama khamar, tidak lagi mengenal nama tuak, karena itu terkesan langsung memabukkan. Jadi diganti namanya dengan pil. Jadi ada yang pil koplo, pil ekstasi, kemudian sabu. Jadi orang mengatakan sabu itu bukan khamar, itu kan sabu, itu cuma pil biasa, cuma dia fly. Jadi orang tidak bilang lagi mabuk, merubah namanya dengan fly. Jadi seakan-akan orang bisa menenangkan hati dengan masalah itu. Dan itulah yang terjadi. Anak-anak hari ini menggunakan media yang seharusnya halal, tapi digunakan untuk memabukkan. Jangankan di kota besar, di kota kita anak-anak itu sudah ada yang mulai ngelim. Jadi beli lem cap kambing, lalu kemudian dihirup sampai memabukkan. Nanti ada yang mencampurkan obat-obatan tertentu, lalu mereka mengatakan ini obat biasa, ini obat ini, obat itu. Macam-macam resep yang pernah kita dengarkan. Obat mata disuruh campur, teteskan ke, saya lupa ke apa itu. Ada yang pernah kasih tahu, itu juga bisa jadi minuman yang membuat fly. Jadi tidak merasa lagi minum khamar, tidak merasa lagi mengkonsumsi khamar. Hal inilah yang terjadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah ayurfa'al ilmu wa yusabbitu al-jahl
wa yashrabu al-khamar, iaitu diangkatnya ilmu, kemudian merebaknya kebodohan, dan salah satunya adalah orang-orang meminum khamar. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, fi hadhihi al-ummah khasafun wa masakhun wa qazfun, umat ini itu macam-macam mendapatkan musibah. Ada yang ditenggelamkan, ada yang diturunkan hujan batu, ya. Ada yang diberikan musibah dengan banjir. Jadi macam-macam kata Nabi bisa terjadi pada umat. Faqala rajulun minal muslimin, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, wa mata zalika, ya Rasulullah, kapan bisa terjadi musibah-musibah itu? Qal iza dhaharatil qinat wal ma'azif wa syurbatil khumur, yaitu apabila bermunculan para penari, kemudian musik-musik kembali dihidupkan, lalu mereka sambil meminum khamar. Lalu disebutkan lagi dalam hadis yang lain, la tazhabul layali wal ayyam hatta tashrabu fiha ta'ifatun min ummati al-khamar yusammunaha bighairi ismiha. Tidak akan berganti siang dan malam, maksudnya tidak akan terjadi kiamat sampai umatku meminum khamar dan mereka mengganti namanya dengan nama-nama selain nama khamar. Dan ini juga disebutkan dalam beberapa hadis yang lain. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna awwala ma yukaffa, yakni al-Islam, kama yukaffa al-ina, yakni al-khamar. Nanti sepeninggalku, kata Rasulullah, benda yang pertama sekali direkayasa adalah sebagaimana mereka merekayasa bejana. Jadi bejana itu di tanah liat itu bisa dibuat jadi apapun, itu dijadikan penampung air, jadikan macam-macam, itu bisa dibuat. Kata Rasulullah, sepeninggalku benda yang pertama sekali akan direkayasa seperti engkau telah merekayasa bejana adalah al-khamar, engkau merekayasa khamar. Faqila, lalu ada orang yang berkata, kaifa ya Rasulullah, waqad bayyana Allah fiha ma bayyan, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah, bukankah khamar itu sudah jelas hukumnya? Maka kemudian qala Rasulullah, yusammunaha bighairi ismiha fayastahillunaha, nanti umatku sepeninggalku akan menamakan khamar itu dengan nama-nama selain khamar. Jadi ini hadis-hadis ini menyebutkan tentang salah satu perilaku buruk yang akan terjadi, dan itu akan menyebabkan akan terjadinya kiamat adalah mengkonsumsi khamar tapi mengubah-ubah namanya. Dan menurut keterangan riwayat hadis, bahwa mulai dari semenjak meninggal Nabi, ternyata mulai bermunculan nama-nama baru terhadap khamar. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah pergi ke satu tempat, lalu kemudian bertemu dengan salah satu sahabat di tanah Syam. Lalu sahabat ini berkata, ya ummal mu'minin, innahum yashrabuna syaraban yuqalu lahu at-tila. Wahai Aisyah, di Syam itu ada minuman yang mereka minum lalu dinamakan dengan nama at-tila. Faqalat, lalu kemudian Aisyah berkata, sadaqa Rasulullah wa balagha hatta sami'atuhu yaqul inna nasan min ummati yashrabuna al-khamar yusammunaha bighairi ismiha. Nah, kata Aisyah, sungguh benar perkataan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sepeninggal beliau orang-orang mulai kembali meminum khamar tetapi merubah namanya. Jadi sudah mulai dari awal zaman setelah meninggalnya Nabi, penduduk Syam itu meminum khamar tapi tak lagi menamakannya dengan khamar, mereka namakan dengan at-tila.
Nah, nanti ada sebahagian penduduk Madinah itu menamakan khamar versi mereka dengan An-Nabis. An-Nabis di masa hidup Nabi itu adalah minuman kurma minuman yang terbuat dari kurma yang direndam di dalam air. Itu minuman Nabi, direndam dengan jumlah yang ganjil, lalu diminum di pagi hari, rendam malam hari, minum pagi hari. Tapi kemudian An-Nabis digunakan untuk minuman di sebahagian orang yang sebenarnya memabukkan, tapi mereka menamakannya dengan An-Nabis. Begitulah keadaan hari ini, ya. Jadi orang merasa nyaman, ini bukan khamar. Nah, jadi mengkamuflasekan nama-nama ini seakan-akan menyebabkan mereka merasa tenang. Kami pun tidak mabuk, kami tidak minum sesuatu yang haram. Inilah yang terjadi hari ini. Jadi merebaklah semua perkara kita tak lagi menyebut mereka dengan mengkonsumsi khamar, tapi mereka sekarang mengkonsumsi sabu. Padahal intinya itu juga khamar. Apapun yang dikonsumsi, kalau dikonsumsi dalam keadaan banyak mabuk, maka yang kecil pun itu bisa menyebabkan haram. Pemberian alkohol pada suatu benda yang dikonsumsi, kalau alkohol itu bisa menyebabkan mabuk ketika dikonsumsi jumlah banyak, maka 0, sekian persen alkohol yang dilakukan atau diletakkan pada makanan atau minuman itu pun bisa masuk dalam kategori khamar. Karena standarnya adalah ketika dikonsumsi banyak mabuk, standarnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah anak kita dari perkara ini, karena ini perkara yang paling sulit kita hindarkan hari ini. Anak kita kadang-kadang tidak pernah mengenal khamar di rumahnya, tapi begitu dia sekolah, bertemu dengan teman-temannya, maka lingkungan merusaknya. Padahal ancaman terhebat dari Rasulullah menyebutkan bahawa orang-orang yang mati dalam keadaan meminum khamar, maka dipastikan dia akan masuk neraka. Lalu dia dipastikan meminum tinatul khabal. Kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, semua yang tidak taubat dari meminum khamar, mengkonsumsi sabu, narkoba, ganja atau apapun, tidak pernah taubat sampai mati, demi jiwaku di tangan Allah, la yashrabanna min tinatil khabal, mereka pasti diminumkan di neraka, yaitu tinatul khabal. Sahabat nak pernah dengar bahasa tinatul khabal. Lalu sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sadidun min ahli nar, yaitu darah dan nanah yang keluar dari penduduk neraka yang sedang disiksa, dan darah nanah itu dikumpulkan Allah, diminumkan kepada semua orang-orang yang mati dalam keadaan tidak taubat dari meminum khamar. Makanya mati ketika melakukan pesta miras, miras oplosan, mati. Dan sudah berapa kali kejadian Pak, pesta miras lalu mati, maka nasib mereka dipastikan mereka akan masuk neraka, lalu diminumkan darah dan nanah yang keluar dari penduduk neraka. Sedangkan orang-orang yang melakukannya di masa hidupnya, sekali menegak minuman khamar, langsung ditutup pintu salatnya 40 hari 40 malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan bahawa alladzina yashrabuna al-khamra, orang-orang yang meminum khamar, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, tidak diterima pintu salatnya atau tak dibuka pintu salatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia mau taubat, fataballahu alaihi, Allah terima taubatnya. Minum kali kedua, ditutup lagi 40 hari. Minum kali ketiga, ditutup lagi 40 hari. Kalau dia mati, maka seperti yang kita sebutkan barusan, matinya dalam keadaan dipastikan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah lindungi anak kita dari perkara yang besar di akhir zaman ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.